Saya Febi Syamita selaku host pada acara kami podcast season 2 yang diselenggarakan oleh komunitas kreativitas mahasiswa intelektual. Pada episode kali ini merupakan episode terakhir dan juga merupakan episode yang sangat spesial karena kami kedatangan Bapak Profesor Dr. Anwar Ramli, SEMSI. Beliau merupakan Rektor Universitas Megariski Makassar. Beri tepuk tangan kepada Bapak. Saya sangat bangga sekali karena bisa berbicara dengan Pak Rektor Universitas Megariski Makassar dan juga kepada teman-teman saya juga kita sangat bangga. Kemudian ini adalah podcast kami yang terakhir dan mungkin saja kita lanjut ke inti pembahasannya Pak, yaitu tentang pembahasan pertama, yaitu bagaimana sih menurut Bapak tentang posisi mahasiswa dalam arus politik bangsa menyambut pemilu 2024 nanti. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya yang saya banggakan, saya cintai. Pertama, saya sampaikan kita harus atau patut menghadirkan rasa syukur di hati masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk saling berinteraksi satu dengan yang lain. Salawat atas yang kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa ajaran pertama kali alam ini. Menyangkut masalah sikap mahasiswa dalam menghadapi pemilu tahun 2024 tahun depan, insya Allah tanggal 14 Februari 2024 kita akan melakukan pesta demokrasi. Saya perlu menyampaikan bahwa mahasiswa itu adalah merupakan agent of change. Jadi agent of change itu artinya tempatnya kampus atau mahasiswa itu melakukan perubahan. Perubahan dalam hal ini adalah perubahan dalam hal segala segi kehidupan, termasuk dalam hal berpolitik. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi muda, harapan bangsa ke depan, itu harus mampu membawa diri dalam hal kondisi kekinian di mana kita saksikan bersama bahwa sekarang ini masalah politik itu hampir setiap menit kita bicarakan, baik di semua media, baik di televisi, di radio dan lain-lain, media cetak, sehingga mahasiswa sebagai generasi muda harus melakukan social control. Social control ini artinya mahasiswa itu harus mampu menyaring daripada informasi-informasi yang masuk, sehingga dia menganalisis, kemudian dia dapat mengambil kesimpulan. Jadi tidak bisa sebagai seorang intelektual atau minimal sebagai calon intelektual, karena mahasiswa itu adalah masyarakat intelektual, harus mampu memberikan informasi yang bukan hoax ya. Karena sekarang kan banyak informasi-informasi tentang pemilu yang merupakan hoax, itu mahasiswa tidak bisa menerima mentah-mentah begitu saja, tapi harus dia menyaring dengan melakukan analisis, melakukan cross check, sehingga dia dapat mengeluarkan informasi yang benar. Ya, jadi masuk informasi hoax, dia bisa mengeluarkan informasi yang akurat seperti itu. Ya baik Pak. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja strategi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk lebih efektif dan terlibat dalam proses politik negara? Ya, seperti tadi sebagai agent of change, sebagai social control, mahasiswa itu juga adalah merupakan moral force. Jadi dia adalah merupakan kekuatan tentang moral. Jadi ini harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa. Semua mahasiswa Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, harus menjadi tujuan bagi masyarakat dalam hal moral. Kalau kita bicara masalah moral, itu menyangkut masalah personal, menyangkut masalah kualitas daripada seseorang itu tentang
benar tidaknya apa yang dilakukan. Jadi sekarang ini karena masalah ini itu terus dibahas apa namanya tahun politik, itu mahasiswa harus mampu bersikap ya. Dia harus mampu membawa dirinya sebagai generasi penerus bahwa kekuatan moral harus dimiliki sehingga dia bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa ini loh yang benar, ini yang patut dilakukan dalam kondisi kekinian di mana banyak sekali hoax yang muncul menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Nah, mahasiswa kalian semua generasi muda ini tidak boleh melakukan itu karena Anda itu adalah moral force, kekuatan moral ada di kalian semua. Kalau moral mahasiswa yang sudah ambruk, mau dikemanakan bangsa ini? Karena kalian itu adalah mau diketahui Indonesia 10-20 tahun ke depan, jawabannya adalah pada mahasiswa hari ini. Saya kira itu. Nah, berarti kita sebagai mahasiswa itu harus mempunyai suatu informasi yang memang harus benar-benar terjadi yang nanti kita sampaikan ke masyarakat. Ya, harus menerima informasi dan informasi harus diolah. Ya, jadi kita melakukan analisis dari informasi itu dan kemudian kita mengeluarkan informasi yang akurat, yang benar. Jadi jangan hoax itu diterima mentah-mentah baru disampaikan kepada pihak yang lain sehingga kita termasuk salah seorang penyebar hoax misalnya. Itulah mahasiswa. Jadi yang masuk adalah barang tidak bagus, hoax. Yang kita keluarkan adalah informasi yang akurat. Jadi kita harus mampu membedakan mana yang informasi akurat, mana yang merupakan hoax, dan itulah yang namanya agent of change. Itulah yang namanya moral force, ya, kekuatan moral. Jadi kekuatan moral itu adalah mampu menegakkan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan prinsip normatif moral, ya, seperti itu. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak, yaitu apakah peran mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat? Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa peran politik masyarakat sekarang ini mahasiswa sebagai ujung tombak penyambung lidah daripada masyarakat itu harus berperan, terutama dalam menghadapi tahun politik. Sekali lagi saya sampaikan, tahun 2024 tanggal 14 Februari itu kita melakukan pesta politik. Peran mahasiswa tidak kecil, harus mampu memberikan masukan apakah kepada KPU atau kepada panitia pemilu atau siapapun yang terlibat di dalam pesta demokrasi ini, bagaimana mahasiswa itu memiliki peran yang sentral sehingga sebagai generasi muda dia merupakan guardian of value, dia menjaga nilai. Guardian itu adalah merupakan penjaga daripada nilai-nilai. Nilai-nilai dalam hal ini adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi, misalnya saling menghormati, jangan saling menjelek-jelekan, karena itu ajaran leluhur bangsa kita selama ini. Itulah yang dijaga mahasiswa. Itulah yang disebut dengan guardian of value, penjaga daripada nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh generasi kita, generasi sebelumnya kita ini, sehingga masyarakat dapat tercerahkan. Itulah peran mahasiswa saya kira di dalam menghadapi tahun politik, sikap mahasiswa yang harus dimiliki di dalam menghadapi tahun politik tahun 2024 ke depan. Ya, berarti mahasiswa sangat berperan dan juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap politik bangsa ini. Sangat, karena tadi saya sudah sampaikan, mahasiswa itu adalah moral force. Dia adalah merupakan kekuatan moral. Mahasiswa itu adalah merupakan sosial kontrol. Jadi dia mampu mengontrol daripada kondisi-kondisi sosial di masyarakat. Intinya adalah sebagai manusia intelektual, mahasiswa harus memberikan pencerahan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat tercerahkan dari masukan-masukan daripada mahasiswa itu sendiri. Seperti itu anak-anak semuanya. Ya, jadi mahasiswa itu sangat mempunyai tanggung jawab yang besar untuk bangsa ini. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya,
yaitu bagaimana dampak aktivisme mahasiswa terhadap kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintah. Tergantung aktivitas mahasiswa apa ya. Saya kira kita di sini Universitas Megariski yang telah melakukan tridharma perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Salah satu kampus di mana kita itu sekarang anak-anak semuanya harus ketahui sudah masuk 5 besar di Kota Makassar. 5 besar dalam 5 tahun. Bayangkan kita punya kampus yang lalu baru 5 tahun yang lalu, tahun 2018 kita sudah melampaui di mana perguruan tinggi itu sudah lahir sebelum bapaknya ini semua lahir. Sebelum bapak kalian lahir itu perguruan tinggi sudah lahir, tapi kita lampaui semua. Alhamdulillah kita lahir 2018. Ya, artinya kita baru berumur 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Tapi kita sudah masuk 5 besar jumlah mahasiswa dan termasuk juga dari indeks webometrik itu merilis daripada rankingan daripada perguruan tinggi swasta yang ada di Makassar ini. Kalian harus ketahui bahwa di Makassar ini ada kurang lebih 125 kurang lebih perguruan tinggi swasta dan kita masuk 5 besar di situ. Nah, aktivitas mahasiswa Universitas Megariski ini adalah dalam hal pengabdian kepada masyarakat sangat sentral, sangat menentukan, sangat urgent karena kita kebanyakan bergerak di bidang kesehatan yang merupakan salah satu kunci daripada kehidupan manusia Indonesia sebetulnya atau manusia yang unggul ya. Kalau kita mau mengukur manusia unggul atau biasa disebut bahasa PBB-nya ya, Human Development Index, indeks pembangunan manusia ada 3. Yang pertama itu adalah kita berbicara masalah pendidikan. Nah, Megariski mengemban itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa manusia itu harus kesehatannya terjamin. Nah, Megariski melakukan itu. Jadi kita bergerak di bidang kesehatan, memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana hidup sehat, bagaimana stunting itu bisa diminimais di desa-desa. Dan yang ketiga adalah untuk mencapai manusia seutuhnya itu adalah kita harus mandiri di bidang ekonomi. Jadi 3 itu ya. Yang namanya Human Development Index itu harus pintar, kemudian harus sehat, dan yang ketiga adalah harus mapan di bidang ekonomi. Jadi biar misalnya sehat tapi tidak pintar, ya tidak berpendidikan, bukan itu yang diinginkan. Pintar sekali tetapi tidak sehat, sakit-sakitan, bukan juga itu manusia seutuhnya. Pintar, sehat, miskin, bukan itu. Jadi biasanya ini masalah kemiskinan bisa diminimais, bisa diperoleh, bisa diatasi dengan 2 hal, sehat dan pintar. Itu saya kira. Jadi aktivitas kita sebagai mahasiswa Universitas Megariski, saya kira selama ini sudah berkiprah di tengah-tengah masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kesehatan, bagaimana hidup sehat, bagaimana gizi daripada masyarakat itu bisa ditingkatkan, dan itulah yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat. Saya kira Megariski cukup berperan di dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Ya. Banyak juga program-program untuk pengabdian kepada masyarakat terutama di Megariski sendiri itu saya juga pernah merasakan program tersebut. Ya. Dan bagaimana sih kalau sebenarnya kan tadi Bapak menjelaskan tentang kepada masyarakat. Terus bagaimana tentang aktivisme mahasiswa tersebut dalam dunia politik ini? Ya, dibutuhkan. Mahasiswa adalah iron stock, bukan itu iron itu besi. Ini bahasa Inggris. Iron stock itu artinya persediaan. Kalau diartikan secara literasi itu artinya persediaan besi, persediaan dasar. Tapi bukan ini bahasa kias. Artinya generasi muda, kalian itu adalah generasi pelanjut, iron stock. Jadi penyedia generasi ke depan. Kita punya generasi muda ini Indonesia dengan bonus demografi termasuk kalian semua, sehingga kita optimis tahun 2045 Indonesia itu akan masuk 5 besar dunia.
dalam hal ekonomi. Jadi kita nanti adalah masuk dalam 5 besar dunia yang diperkirakan tahun 2045. Tidak lama lagi, tinggal 22 tahun kan. Itu nomor 1 diperkirakan nanti Cina, kemudian nomor 2 India, nomor 3 Amerika Serikat, nomor 4 Indonesia. Seperti itu, dan kita harus optimis tahun 2045 ini. Jadi kita masuk 5 besar dengan melihat generasi muda kita hari ini. Kita bisa saksikan sudah banyak yang mengusaha IT, berpendidikan tinggi. Nah, satu yang perlu dibenahi masalah moral tadi, ya, karena kalau kita bicara masalah moral, pos itu luas pengertiannya. Jangan hanya pintar saja, tapi moralnya kurang bagus. Nah, itu bisa melahirkan koruptor seperti yang kita saksikan. Anak-anakku semua biasa lihat, bisa Anda lihat di televisi bahwa orang-orang koruptor itu tidak ada yang semuanya orang hebat, orang-orang pintar, tapi tadi dia tidak memiliki moral, sehingga personal value-nya hilang, ya, nilai-nilai personalnya hilang. Karena kalau kita bicara masalah personal value itu ada 3 yang perlu. Yang pertama adalah integritas, yang kedua moral, dan yang ketiga adalah pemikiran. Seperti itu. Dan itu yang diinginkan. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana tanggapan Bapak tentang maraknya berita tentang politik identitas yang hadir di akhir-akhir ini? Iya, politik identitas itu wajar ya, karena sekarang kayak tahun politik. Jadi apapun orang lakukan, kita harus maklumi, walaupun sebenarnya itu hanya salah satu trik untuk mencapai tujuan, ya. Politik itu adalah bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Tetapi mahasiswa ya sebagai social control, ya, sebagai agent of change, sebagai moral force, dan saya sampaikan harus menyikapi ini. Makanya harus sebagai social control harus memberikan kontrol, harus mengontrol diri. Sekali lagi, politik identitas itu harus memberikan pikiran kepada masyarakat, ya. Bagaimana yang seharusnya kita lakukan dalam dunia demokrasi, karena memang tugas mahasiswa sebagai generasi muda itu sebagai istilahnya perantara, ya, antara rakyat dengan kepentingan. Jadi kadang-kadang kepentingan rakyat itu tidak nyambung dengan apa yang dia inginkan dengan kenyataan yang ada, sehingga tugas mahasiswa di situ melakukan negosiasi antara pemerintah misalnya dengan masyarakat. Dia sebagai perantara, itulah yang disebut dengan social control, ya. Masalah politik identitas. Nah, mahasiswa sebagai moral force, kekuatan moral, ya, harus menyampaikan juga kepada mahasiswa bahwa hal-hal seperti itu yang terbawa harus kita harus bersikap bagaimana yang seharusnya kita lakukan sebagai masyarakat. Itu tugas mahasiswa sebagai generasi muda. Berarti kita sebagai mahasiswa seharusnya jangan terpengaruh dengan adanya politik identitas yang tersebar luas. Betul. Dan itu wajar karena sekarang ini kan semua orang berusaha maksimal untuk mencapai tujuan. Namanya politik, ya, kita semuanya berusaha dengan cara apapun. Saya lihat kadang-kadang bagaimana mencapai tujuannya mereka. Tapi tugas mahasiswa harus bersikap dalam hal itu. Apalagi kalau ada yang melibatkan kampus di dalam masalah politik, itu tugas mahasiswa untuk menangkal itu. Jadi jangan dilibatkan dunia kampus ini dalam hal politik. Tapi mahasiswa harus tahu, harus manage politik, harus mengetahui politik. Sebagai generasi muda harus tahu apa itu politik, bagaimana berpolitik yang baik. Itu perlu diketahui. Tapi jangan kampus dijadikan sebagai media atau ajang untuk berpolitik praktis di dalam. Itu tidak dibenarkan. Jadi mungkin kita beralih ke pertanyaan terakhir, Pak. Ini pertanyaan yang terakhir untuk acara kami podcast kali ini, yaitu
Dengannya banyak isu-isu krisual yang hadir menjelang pemilu seperti politik dinasti. Bagaimana tanggapan Bapak dan mahasiswa harus bersikap apa sih Pak dalam menyikapi ancaman-ancaman demokrasi tersebut? Ya, tadi mahasiswa sebagai garden of value, jadi penjaga nilai. Ya, apa itu istilahnya, nilai-nilai moral yang kita harus jaga, nilai-nilai luhur yang kita harus lestarikan, teruskan ke masyarakat. Karena kita ini orang terpelajar, mahasiswa itu orang intelektual, orang terpelajar, dan calon generasi ke depan. Sehingga tugasnya adalah menjaga itu tadi nilai-nilai yang dari dulu dianut oleh nenek moyang kita sampai hari ini. Nah, sekarang ini sekali lagi saya sampaikan tahun politik tahun 2024 tentu banyak hal-hal yang mahasiswa harus hadapi ya. Tapi sekali lagi sebagai mahasiswa, generasi yang berintelektual harus menghadapi itu dengan intelektualnya tadi, ya, keintelektualannya itu harus diterapkan sehingga tidak terbawa oleh arus yang saya termasuk itu tadi adalah politik dinasti dan lain-lain, apalagi politik praktis ya. Bagaimana sih menurut Bapak, apakah wajar politik dinasti ini harus ada di demokrasi tersebut? Sebenarnya secara praktik negara kan kita saksikan sama-sama ya. Masalahnya tidaknya ya tergantung dari segi mana kita melihat. Tapi tentu kalau ditanya masyarakat, kita lakukan survei kepada masyarakat, tentu saya kira 99,9% tidak membenarkan adanya namanya dinasti ya. Seperti itu, karena sekali lagi kita akan butuh keadilan ya. Keadilan kalau itu tidak tegakkan, itu akan menjadi suatu bom waktu ya. Dan masyarakat yang merasa dirinya tidak diperlakukan secara adil, itu akan kecewa, dan kekecewaan itu nanti akan terakumulasi satu dengan yang lain sehingga itu dapat mengancam eksistensi daripada bangsa ini. Sehingga sebagai generasi muda, mahasiswa, sekali lagi saya katakan sebagai iron stock ya, generasi harapan bangsa ke depan, harus bersikap. Tidak mungkin dibenarkan yang namanya politik dinasti itu. Karena kalau itu berlanjut secara terus menerus, tentu terjadi yang namanya ketidakadilan. Ya, seperti itu saya kira berlaku semua. Ya, berarti memang politik dinasti itu tidak dibenarkan di negara ini, dan juga kami sebagai mahasiswa tentunya berperan penting untuk menjaga moral-moral tersebut agar tidak melenceng dari moral yang dulu tanamkan sebelumnya. Ya, setelah tadi pernyataan yang Bapak sudah jelaskan kepada kami semua, saya persilakan kepada Bapak untuk memberikan sepatah dua kata untuk mahasiswa dalam politik. Ya, sebagai generasi muda, mahasiswa sebagai masyarakat intelektual, calon pemimpin ke depan, anak-anak semuanya, milikilah integritas, milikilah moralitas, dan milikilah komitmen. Pesankan itu tiga Anda miliki, Anda akan memiliki nilai di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, dengan integritas, moralitas, dan komitmen yang Anda miliki, Anda akan menjadi pemimpin masa depan yang bernilai di tengah-tengah masyarakat pada umumnya ke depan. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai agent of change, ya, agen perubahan, harus mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat di mana kalian berada, dimanapun kalian berada, apakah dalam kampus atau di daerah-daerah, di kampungnya masing-masing, harus mampu memberikan contoh, harus mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitar dimanapun kalian berada, sehingga masyarakat itu dapat tercerahkan dan dapat melewati daripada tahun politik ini yang penuh dengan gonjang-ganjing,
sehingga tidak terbawa arus oleh masyarakat di mana kalian Pak. Saya kira itu. Baik, itulah statement dari Bapak Rektor sekaligus menutup acara kali ini. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak karena telah menghadiri acara kami. Sampai jumpa di podcast season 3. Terima kasih. Kami ada semboyan, yaitu kalau saya bilang kami dan Pak LM semuanya orang menjawab kreativitas tanpa batas. Ya. Oke. Kami yang Pak LM kreativitas tanpa batas. Terima kasih Pak. Ya.